Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Rahai Purnomo, perwakilan dari kelompok 4 akan membawakan materi prinsip-prinsip wawancara. Prinsip wawancara ada 5 poin. Yang pertama, wawancara merupakan sebuah konversi antara dua orang atau lebih yang beritanya akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digali antara percakapan dua orang atau lebih. Bertanya sesuai dengan maksud dan tujuan penulis berita. Dengan prinsip ini, wartawan berupaya sedemikian rupa untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya. Ketiga, menambang bertonton biji untuk mendapatkan 1 gram emas, yang artinya dengan banyaknya informasi yang telah dikumpulkan, penanya berupaya untuk mendapatkan intisari atau pesan utama yang akan diberitakan. Yang keempat, penanya perlu membuat narasumber menikmati suasana selama tanya jawab. Bila perlu, narasumber dibiarkan merasa nyaman saat menjawab pertanyaan, sebab bila membangun situasi seperti ini, narasumber tidak akan merasa canggung dan tegang saat menjawab pertanyaan. Yang terakhir, narasumber dibiarkan bebas menjawab apa yang dibicarakan. Dengan prinsip ini, penanya tidak serta-merta memotong pembicaraan narasumber kecuali narasumber terlalu bertele-tele. Kemudian, pengertian wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat. Pewawancara adalah orang mengajukan pertanyaan, narasumber adalah orang yang memberikan jawaban. Narasumber juga bisa disebut sebagai informan. Orang yang dijadikan narasumber adalah orang yang ahli di bidang tersebut. Tujuan wawancara. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Bentuk-bentuk wawancara. Wawancara berita adalah untuk mencari berita. Wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. Wawancara telepon melalui pesawat telepon atau media online. Wawancara pribadi untuk menggali data pribadi atau pendapat narasumber. Wawancara dengan banyak orang bertujuan untuk mendapatkan banyak berita yang lebih akurat. Wawancara dadakan atau mendesak, seperti mewawancarai pejabat, publik figur, seniman. Wawancara kelompok adalah banyak wartawan yang mewawancarai narasumber pada waktu yang bersamaan. Jenis-jenis wawancara. Wawancara bebas merupakan wawancara di mana pewawancara bebas melakukan pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya, tapi masih dalam kaidah. Wawancara terpimpin adalah wawancara formal yang telah dibekali pertanyaan-pertanyaan. Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Sikap-sikap yang harus dimiliki wawancara. Pertama, sikap netral. Pewawancara tidak berhak mengatakan tidak kepada narasumber atau tidak setuju, karena tugas pewawancara hanya merekam informasi dari narasumber. Ramah. Pewawancara menciptakan suasana yang menarik untuk menarik minat narasumber. Adil. Pewawancara harus bisa memperlakukan semua narasumber dengan sama. Pewawancara harus tetap hormat dan sopan kepada semua narasumber bagaimanapun keadaannya.
Tidak tegang. Jangan sampai narasumber merasa dihakimi atau diuji. Jika narasumber merasa tegang, narasumber berhak membatalkan wawancara dan tidak menulis hasilnya. Kemudian, tahap-tahap wawancara. Tahap wawancara pertama, persiapan. Membuat topik, mengumpulkan informasi, menghubungi narasumber, membuat jadwal. Tahap pelaksanaan. Tahap penyusunan hasil. Tema dan topik wawancara, tujuan wawancara, identitas narasumber. Ringkasan wawancara dapat ditulis dalam bentuk dialog atau narasi. Syarat-syarat wawancara. Ada pewawancara, ada wartawan, ada narasumber atau orang yang diwawancarai, ada bahan pertanyaan. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.